Shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin, pada pagi hari ini. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami menyapa bagi setiap saudara yang telah tersambung melalui live streaming. Kami ucapkan shalom saudara. Kita percaya sebagaimana kita ada sampai hari ini, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan telah menyertai sepanjang bulan ini saudara. Di hari Minggu Raya hari tanggal 30 Juni 2024 kita percaya Tuhan telah menuntun setiap langkah kita. Dan bersama-sama kita mau hadir kembali. Kita mau datang beribadah kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau menaikkan syukur bagi Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Syukur kami naikkan atas berkat penyertaan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kembali kami mau beribadah kepada Tuhan. Membawa syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Maka apapun yang menjadi keadaan kami pada pagi hari ini, kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup menjawab setiap doa kami. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyatakan mujizat bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan ada kemenangan, ada pemulihan, ada pelepasan bagi setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini. Berkati gembala sedang kami yang terkasih Tuhan, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji bersama keluarga senantiasa dalam berkat penyertaan Tuhan yang sempurna. Urapan kuasa kemuliaan senantiasa Tuhan curahkan bagi gembala sedang kami yang terkasih. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan ibadah kami serahkan hati kami Tuhan. Siapapun setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, Tuhan menjumpai melawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama saya percaya kita mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita bawa syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebab sungguh indah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita memenuhkan pengharapan kita. Nyatakan hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
hanya dekat Tuhan, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Mari sambil kita bangkit
Bila saja hati kami tenang Tuhan. Sungguh hanya dekat kepadamu ada kekuatan yang baru. Ada pengharapan yang Tuhan nyatakan. Yang kami percaya Tuhan Yesus. Oh. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari pagi hari ini bersama-sama nyatakan bagi Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, hati kami Tuhan, seluruh hidup kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati, yang percaya, Gereja Tiberia sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan lebih lagi saudara pagi hari ini. Boleh lihat kiri kanan, mau berikan salam. Katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkatimu. Sorakan haleluya. Mari Gereja Tiberias dimanapun kau berada, kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita muliakan Tuhan Yesus. One, two, three, go. Sama-sama. Ku tak pandang dari
firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari gereja Tuhan satu suara sama-sama. Kita pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Lihat kiri kananmu pagi hari ini saudara. Sampaikan dengan hati yang bersyukur. Kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah katakan ku cinta keluarga, ku cinta keluarga, terjalin mesra sekali, semuanya semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga, terjalin mesra sekali Tuhan, sebab Tuhan Yesus yang bersatu bersedia kami, yang percaya sama-sama. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Jemaat Tuhan, lambaikan tanganmu. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Katakan di dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Melimpahlah sukacitamu Tuhan pagi hari ini, bagi setiap kami yang percaya di dalam Engkau. Haleluya. Yang diberkati Tuhan Yesus, kasihlah tepuk tangan yang paling dahsyat bagi dia saudara. Allah sebar berkat kita. Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita boleh sama-sama percaya terus bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah putus-putus terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sama-sama kita saksikan itu video highlight khotbah Ibu Gembala Sidang dari yang terkasih Ibu Pendeta Dana Pariaji dengan tema Semuanya Milik Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan di sini menasihati kita untuk tidak takut. Sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Dia sudah menebus kita, yang berarti kita ini telah menjadi milik kepunyaannya. Dibeli lunas dengan darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan berani menjamin kita. Dan jika Tuhan ada untuk kita atau beserta dengan kita, tidak ada perkara yang mustahil. Hidup mati kita adalah milik Tuhan. Dan kita hidup melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Maka hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Dalam segala hal lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan ingat pertanggungjawabkan semuanya kepada Yesus. Sebagai milik Kristus, diri kita ini milik Kristus. Kita harus menjauhi yang Allah tidak inginkan kita lakukan. Menjadi milik Yesus berarti berpikir, berkata, dan bertindak seperti Yesus. Kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan Yesus.
Sadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat oleh Allah. Kuasa kebangkitan Kristus melahirbarukan hati kita. Dan kita adalah milik Tuhan, adalah ciptaan baru. Selalu lahir baru, orang manusia baru, dan selalu diperbaharui, yang terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, saudara. Video lengkap khotbah gembala sidang dari yang terkasih Ibu Pendeta Denati Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan terlebih dahulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, yaitu suara gembala, saudara. Suara gembala dari yang terkasih Ibu Pendeta Denati Pariaji dengan tema firman Tuhan untuk minggu ini, saudara, yaitu sikap orang Kristen dalam menghadapi masa sulit ataupun sukar. Pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Kami semua yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yang kedua, sikap orang Kristen dalam menghadapi masa sulit ataupun sukar. Ada 3 sikap yang harus dimiliki orang Kristen dalam menghadapi masa sulit atau masa sukar. Yang pertama, kita harus percaya kita akan berjalan makin lama makin kuat. Dalam Mazmur 84 ayat 7 hingga 9. Kesulitan dan masalah yang dihadapi saat ini di seluruh dunia bukanlah akhir dari kehidupan. Semua orang akan mengalaminya, tetapi firman Tuhan menjamin kita orang percaya akan berjalan makin lama, makin kuat. Situasi yang tidak menentu akibat dari masa pandemi dan perang mengakibatkan kesulitan ekonomi, sakit penyakit, dan keterbatasan yang kita alami, baik secara pribadi, keluarga, usaha, dan pekerjaan. Tetapi firman Tuhan katakan kita akan sampai pada tujuan yang sebenarnya, yaitu berjalan makin lama, makin kuat. Yang kedua, kita harus erat dengan Tuhan Yesus dan alami sendiri Tuhan Yesus secara pribadi. 1 Yohanes 1 ayat 1 dan Matius 14 ayat 22 hingga 33. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami penyingkapan tentang siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Ketika mereka di dalam situasi sulit, mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Yaitu pada waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, di tengah-tengah badai, Tuhan Yesus adalah Allah yang mengatasi segala sesuatu. Tuhan Yesus ingin menyatakan dirinya dalam segala situasi, termasuk dalam kondisi kritis yang sedang kita alami, supaya kita mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga kita mengalami mujizat, terobosan, dan kemenangan. Yang ketiga, menjadi berkat untuk menguatkan orang lain atau sesama. Dalam Lukas 22 ayat 31 hingga 32, dan juga di dalam Amsal 24 ayat 16. Di masa-masa yang sulit, iblis sedang menampi kita, namun Tuhan tidak pernah membiarkan kita sehingga iman kita gugur. Tuhan akan menyertai kita sehingga kita akan kuat dan bangkit kembali untuk menguatkan orang lain. Di masa-masa sulit, Tuhan mau kita menjadi berkat untuk menguatkan orang lain atau sesama. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menegakkan hati Engkau, dan tidak menegakkan hati sama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling meriah buat syukur kita atas kebaikan Tuhan, satu pesan firman Tuhan yang tersampaikan melalui suara gembala.
Dan lebih lagi saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari tundukkan kepala, kita satu di dalam doa saudara pagi hari ini. Bapa kami yang baik, kami datang Tuhan di pagi yang indah ini, mengucap syukur atas segala yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Engkau begitu baik Tuhan, Engkau begitu setia. Perbuatanmu, penyertaanmu sungguh dahsyat. Kami terus alami bersama Engkau ya Bapa. Ini kami Tuhan, hati kami berikan di hadapan-Mu untuk Kau boleh ajar, bentuk, agar kehidupan kami berubah waktu kami dengar firman Tuhan. Kami biarkan hati ini Tuhan Yesus, kami relakan hati ini agar firman-Mu yang berdaulat, kehidupan kami tunduk atas firman-Mu yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pulang dari tempat ini kami pasti mengalami janji-janji-Mu ya Tuhan. Ubahkan setiap kami Tuhan, bahkan Roh Kudus kami berdoa, mampukan kami melakukan setiap firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita buka hati. Kita sembah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Katakan kami perlukan Tuhan. Tuhan, oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat Tuhan jalan sendiri Tuhan Yesus, kami butuhkan. Oh, kami perlukan. Mari gereja Tiberias kita pakai beri bersama-sama. Sambut firman Tuhan, katakan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Oh, kami perlukan Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Bersyukur Allah Roh Kudus menolong kami, Engkau mengaruniakan dan menuntun kami ada di tempat ini untuk bisa kami berkumpul bersama-sama memuji menyembah Tuhan Yesus. Kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus karena kami adalah orang-orang yang diselamatkan.
Karena kami adalah orang-orang yang menerima kasih kebaikan-Mu Tuhan setiap hari. Karena kami adalah orang-orang yang berjalan dalam perjanjian-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus Kau kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal menyelamatkan hidup kami. Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu, buat nyawa-Mu. Menjadi bukti kasih-Mu Tuhan Yesus. Sehingga siapapun kami di tempat ini dalam keadaan apapun, kami gak akan pernah bisa dan gak akan pernah mau meragukan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau percaya penuh dan percaya terus akan kasih kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Membawa kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini untuk semakin mengenal Engkau Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Dan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, kami semakin bertumbuh, berakar, kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi. Apa yang Tuhan Yesus mau sampai kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sangat Kau kasihi, tersampaikan pada pribadi, setiap pribadi pesan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena kami percaya kebenaran firman Tuhan Yesus memerdekakan, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, membaharui kami, mengubahkan kami, dan menjadikan kami seturut apa yang Tuhan Yesus mau kami jadi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya hanya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus Kristus, dan kami sangat dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus yang kami percaya, di mana Injil Tuhan Yesus diberitakan. Di situ Tuhan Yesus turut bekerja meneguhkan firman-Mu Tuhan Yesus dengan tanda dan mujizat-Mu termasuk terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap kita katakan amin. Shalom saudara. Mari silakan duduk. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenal Yesus, melihat Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama. Amin. Mari kita buka dulu di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang kedua. 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Jadi semakin kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, semakin saudara dan saya mengalami, menerima, ada di dalam kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Jadi berkat terbesar dalam hidup saudara dan saya adalah damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan semakin kita mengenal pribadi Tuhan Yesus mengaruniakan, melimpah, semakin bertambah-tambah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya ini juga yang menjadi doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus pasal yang ke-1, ayat yang ke-16 sampai yang ke-20, firman Tuhan katakan begini. Efesus pasal yang ke-1, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Amin. Katakan sama saya, mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Amin. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin saudara dan saya mata hati kita terang untuk kita mengerti panggilan apa yang kita terima dari Tuhan Yesus. Yaitu firman Tuhan katakan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi Paulus mendoakan pada jemaat di Efesus supaya mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Kenapa? Untuk mengalami betapa kayanya kemuliaannya Tuhan Yesus.
betapa hebat kuasanya Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Dan betapa pentingnya untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kita mengenal Tuhan Yesus di dalam kitab Injil, iya. Di dalam perjanjian baru, melalui tulisan Paulus diurapi oleh Roh Kudus, kita semakin mengenal apa arti kasih karunia Tuhan Yesus berkorban buat saudara dan saya. Amin. Tetapi kita mengenal Tuhan Yesus menyatakan dirinya di perjanjian lama. Begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang menyatakan pribadinya Tuhan Yesus. Amin. Jadi Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara dan saya, Allah menjadi manusia, Yesus lahir datang ke dalam dunia melalui seorang perawan Maria. Tetapi dia adalah Tuhan yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan sebelum dia lahir datang menjadi manusia, Tuhan Yesus menyatakan dirinya di dalam perjanjian lama. Begitu banyak dari Kejadian sampai Maliaki. Supaya hari ini saudara dan saya menyadari betapa dahsyatnya apa yang Tuhan Yesus mau sampai kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Dia telah nyatakan ribuan tahun sebelumnya supaya kita percaya, katakan amin. Betapa ajaibnya kasih Tuhan. Perjanjian lama merupakan bayangan, gambaran, benar-benar terjadi atas umat Allah. Tetapi kegenapannya di dalam pribadi Tuhan Yesus buat kita. Jadi ketika saudara baca perjanjian lama, apa yang terjadi dengan umat Allah, percaya dengan iman, Tuhan Yesus genapi, dinyatakan buat kita. Amin. Saudara, mari kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat 27 sampai 32. Kenapa begitu penting kita mengenal Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama? Ketika saya merenungkan baca firman Tuhan ini, saya sendiri sebagai seorang pemberita firman Tuhan menyadari Tuhan Yesus taruh di hati saya betapa urgentnya, betapa pentingnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus dalam perjanjian lama. Kenapa? Karena setelah Tuhan Yesus bangkit, dan dalam tubuh kebangkitannya, salah satu prioritas yang Tuhan Yesus lakukan adalah menyatakan dirinya, memberitakan siapa dirinya kepada murid-muridnya, apa yang tertulis tentang dia di dalam perjanjian lama. Di tengah waktu yang begitu berharga, amin, dalam kebangkitannya, apa yang Tuhan Yesus nyatakan? Dia berjalan menemani kedua muridnya berjalan ke Emmaus, Kleopas dan satu orang murid lain lagi. Dan di perjalanan dia menceritakan apa yang tertulis tentang dia di dalam perjanjian lama, kitab Musa maupun kitab nabi-nabi. Mari kita lihat Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lalu mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29, tapi mereka sangat mendesaknya katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Salah satu prioritas yang Tuhan Yesus lakukan dalam kebangkitannya adalah perjamuan kudus. Amin. Terus ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32 kita baca bersama-sama. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Amin. Jadi ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya, siapa dia, apa yang ditulis tentang dia di dalam perjanjian lama, dari kitab Musa sampai kitab nabi-nabi, apa yang muridnya alami, hatinya berkobar-kobar. Amin. Dan saya percaya yang Tuhan Yesus mau pada pagi hari ini, engkau juga mengalami hatimu berkobar-kobar untuk melihat, mengenal Yesus di dalam perjanjian lama. Mungkin kita nggak bisa selesaikan semuanya, tapi hari ini kita akan melihat Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus di dalam kitab Kejadian. Dan saudara akan merenungkan, menyadari dan bersyukur betapa dahsyatnya kasih Allah di dalam hidup kita. Allah mengasihimu sejak permulaan zaman, bahkan sebelum kita ada, dia sudah nyatakan kasihnya buat saudara dan saya.
Apa yang kita terima hari ini sudah Tuhan Yesus nyatakan jauh ribuan tahun sebelumnya. Maka percaya juga dalam tahun-tahun hidupmu, kasih Tuhan Yesus nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Di dalam Kejadian, jadi Tuhan Yesus di dalam perjanjian lama dimulai dengan penciptaan. Jadi Kejadian itu adalah penciptaan segala sesuatu. Penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, penciptaan bumi dan seluruh isinya, penciptaan pemanggilan umat pilihan Allah melalui pemanggilan Abraham di sana. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah pencipta, Allah yang ya dan amin. Amin. Mari kita buka Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Kolose pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Dan saya percaya sementara firman Tuhan Yesus ini disampaikan, saudara dan saya juga menangkap, menerima pesan Tuhan yang memberi kita kekuatan iman untuk percaya akan kasih-Nya Tuhan bagi kita. Enggak akan pernah goyah lagi. Karena di dalam Dialah, kita baca bersama-sama, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Katakan sama saya, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. Jadi tidak ada satu kuasa apapun yang lebih besar daripada kuasanya Tuhan. Atau kita katakan kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada segala kuasa apapun. Dan Tuhan Yesus pemilik kuasa, pencipta segala sesuatu ada di pihak saudara dan saya. Tuhan Yesus ada di dalam kita. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus ada menyertai kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Amin. Itu sebabnya jangan khawatir. Karena kekhawatiran sama seperti menghina Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita khawatir, kita cemas, kita mulai di alam imajinasi kita, di alam pikiran kita, membayangkan, memikirkan satu skenario yang buruk, skenario yang jelek, kemungkinan yang terjadi dan terjadi ini itu, sehingga membuat takut dan sebagainya. Iblis berusaha menipu, padahal kebenarannya adalah Tuhan Yesus pegang kendali dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita khawatir dan kita memikirkan skenario yang buruk, lalu apa? Seperti kita mengeluarkan Yesus, seperti kita mendiamkan Yesus, seperti seolah-olah Tuhan Yesus tidak bertindak apa-apa dalam hidup kita, seperti Tuhan Yesus tidak berbuat apa-apa dalam hidup kita. Kita mengecualikan Tuhan Yesus, padahal kebenarannya Dia ada di dalam saudara dan saya. Itu sebabnya jangan khawatir. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, serahkan pada Tuhan Yesus. Dia Allah yang pegang kendali. Dia Allah pencipta. Dia Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Dan Dia Allah yang sangat mengasihimu dan ada di pihakmu. Dan tidak pernah bertentangan dengan saudara dan saya. Katakan amin. Mari kita lihat. Kita berjalan lagi dalam kitab Kejadian. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia rusak. Mari selami hatinya Allah. Selami hatinya Tuhan. Kenali hatinya Tuhan. Inisiatif penyelamatan datang dari Tuhan. Jadi kitab Kejadian ini bicara kabar baik mula-mula. Kabar baik pertama. Atau dalam bahasa teologi disebut dengan proto-evangelium. Proto itu pertama. Evangelium kabar baik pertama, mula-mula. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, inisiatif Allah menyelamatkan manusia yang rusak. Menyelamatkan manusia yang berdosa. Allah membuat perjanjian mula-mula untuk menyelamatkan. Jadi kalau ribuan tahun lalu Allah sudah menyatakan perjanjian mula-mula, maka percaya hari ini pun dan terus sampai Tuhan Yesus datang, kita ada dalam perjanjiannya Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu sebabnya seperti tadi firman Tuhan katakan, ketika mereka perjamuan kudus, terbukalah pikiran mereka. Karena apa yang ditulis di dalam perjanjian lama, finalnya, ujung-ujungnya adalah penyelesaian Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Dan ini yang dikembalikan di akhir zaman. Supaya saudara dan saya menerima tubuh darah Tuhan Yesus, terbuka pikiranmu, mengenal betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Katakan amin.
Mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Nanti saya minta terjemahan New King James Version-nya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Mari kita lihat dalam New King James Version. Ini adalah janji mula-mula, kabar baik pertama akan penyelamatan, akan juru selamat yang Allah janjikan buat saudara dan saya. Amin. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah yang berinisiatif. Ketika manusia rusak, Allah yang berinisiatif. Bagian saudara dan saya datang kepada Tuhan dan mau untuk diselamatkan. Amin. And I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. Perhatikan kata seed-nya, S-nya huruf besar. Dan gak pakai huruf S, bukan dalam bentuk banyak, jamak atau plural. Tapi dalam bentuk tunggal, seorang, her seed. Menunjuk pada Yesus Kristus Tuhan kita. Lahir, datang melalui rahim seorang perempuan. Amin. And he shall bruise your head and you shall bruise his heel. Pakai huruf besar semua. Itu sebabnya Tuhan Yesus genapi di Bukit Golgota, di Bukit Tengkorak. Darah Tuhan Yesus tercurah. Salib ditancapkan di Bukit Tengkorak. Tengkorak ini gambaran kepala dari maut. Dan ketika darah Tuhan Yesus menetes ke sana, kuasa maut dipatahkan. Katakan amin. Kuasa maut diremukkan. Dan di atas Bukit Golgota itu, tumit bagian bawah kaki Tuhan Yesus diremukkan dengan apa? Dipaku di atas kayu salib. Dan digenapi. Siapa penerima benefitnya? Saudara dan saya diselamatkan. Katakan amin. Jadi Allah telah menyatakan ribuan tahun sebelumnya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis oleh Musa 1440 tahun sebelum Masehi sampai 1400 tahun sebelum Masehi. Jadi apa yang Allah mau nyatakan dalam hidup kita sudah Dia nyatakan jauh sebelumnya. Itu sebabnya ketika kita baca Perjanjian Lama, saya percaya Roh Kudus menuntun saudara dan saya untuk bisa melihat Yesus di dalamnya. Dan kita semakin menerima kepenuhannya Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita lihat berjalan manusia berkembang lalu pada zaman Nuh. Manusia berbuat kejahatan semau mereka. Hidup tidak takut akan Tuhan. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Nuh bergaul dengan Allah. Dan arti kata Nuh atau Noah adalah rest. Dan Tuhan perintahkan Nuh untuk membangun bahtera. Amin. Dan bahtera Nuh itu cuma punya satu pintu. Enggak punya jendela. Amin. Jadi saya mengasihi guru-guru sekolah minggu. Karena itu saya menasihatkan guru-guru sekolah minggu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara biblikal dengan benar. Amin. Karena dulu ketika saya sekolah minggu, gambaran bahtera Nuh itu perahu, lalu ada jendelanya, ada jerapah nongol di jendela. Betul? Berarti kalau saudara melihat gambaran sekolah minggu seperti itu, umur saudara dan saya sudah cukup tua. Terus ada atapnya gitu. Terus Nuh juga di atas dek lagi begini. Padahal itu nggak biblikal, saudara. Kenapa? Karena bahtera Nuh itu nggak punya jendela. Ditutup rapat, bentuknya kotak, kubik. Dan semuanya disil. Dan cuma punya satu pintu. Dan Tuhan yang menutup pintu itu di belakang Nuh. Kenapa? Karena bahtera Nuh ini gambaran dari pribadi Kristus. Pintu, satu-satunya pintu ini gambaran dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Tuhan menutup bahtera Nuh rapat? Karena Tuhan gak mau Nuh kepo. Amin. Kalau Nuh kepo, lobangin, bikin jendela, bikin lobang intipan kecil. Begitu Nuh ngintip, Nuh bakal begini. Gemeteran. Kenapa? Ngeri apa yang terjadi di luar sana. Air bah terjadi. Bumi terbelah. Mata air meluap. Hujan lebat. Geledek petir dan sebagainya. Tapi sesuai namanya Nuh rest. Tuhan mau Nuh rest di dalam bahtera.
Percaya ada perlindungan Tuhan yang kuat. Nuh ada dalam pemeliharaan Tuhan. Makanannya nggak habis saudara. Amin. Dan ketika Tuhan menutup bahtera itu, punya satu pintu. Siapa yang masuk ke dalam bahtera itu dan keluar dari satu pintu itu diselamatkan. Amin. Ini merupakan gambaran dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan gak mau saudara dan saya kekepoan. Oh nanti gimana, nanti gimana. Oh dengerin ini, dengerin informasi ini. Too much information. Amin. Bukan gak boleh saudara menganalisa, punya prediksi dan sebagainya. Tapi serahkan kepada Tuhan dan rest dalam pemeliharaan Tuhan. Percaya Tuhan Yesus satu-satunya pintu dalam hidup saudara dan saya. Dalam keadaan apapun engkau, bahkan dalam keadaan tertekan sekalipun, jangan cari pintu yang lain. Karena pintu yang lain menuju pada kebinasaan. Hanya satu pintu menuju pada keselamatan. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Kita baca. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. Jadi saudara baca perjanjian lama bukan sekedar bicara tentang peristiwa, bukan bicara tentang barang atau orang, tetapi Allah menyatakan dirinya dalam setiap peristiwa atau barang atau orang itu untuk menyatakan kasihnya buat saudara dan saya, untuk menyatakan apa yang menjadi rancangannya bagi kita. Katakan amin. Supaya hari ini kita ngerti, apapun yang terjadi, saudara dengar badai ekonomi di luar sana begini begitu. Bukan berarti kita sok masa bodoh gak mau tahu apa-apa, tidak. Tapi percaya, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau hatimu tenang, ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa mengambil keputusan, saya mau setia sama Tuhan Yesus. Saya mau tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya pintu yang menyelamatkan. Katakan amin. Pintu yang lain akan manggil-manggil saudara, akan goda-goda saudara. Tapi hanya ada satu pintu. Saudara dan saya keluar masuk, menemukan padang rumput. Diselamatkan, ada kehidupan dan kehidupan kekal. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lanjut lagi. Lalu pemanggilan Abraham. Kejadian pasal yang ke-12. Abraham menerima janji untuk menjadi bapa segala bangsa. Tuhan mulai memanggil umat pilihannya melalui pemanggilan Abraham. Saudara, yaitu sehingga disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Abraham taat, percaya akan janji Tuhan. Amin. Itu sebabnya luar biasa. Allah enggak mengekspos kelemahan Abraham. Allah hanya mengekspos. Kalau kita baca perjanjian baru, firman Tuhan hanya mengekspos bagaimana imannya, setianya. Tuhan menutup segala dosa pelanggarannya. Tuhan menutup segala kelemahannya. Amin. Tetapi dalam perjalanannya Abraham, ada waktu Abraham bimbang. Ada waktu Abraham berkata sama Tuhan, Tuhan, Engkau telah memberkati aku. Lalu siapa yang akan mewariskan ini? Aku belum punya anak. Apakah hambaku? Tuhan gak membiarkan Abraham kebingungan di tengah jalan. Tuhan yang memberi janji. Tuhan yang memanggil Abraham untuk menerima kegenapan janji itu. Walaupun di tengah jalan mungkin Abraham sempat bimbang. Tapi Tuhan tidak membiarkan. Tuhan memperkuat imannya. Katakan amin. Melalui apa? Tuhan membawa Abraham kepada satu peristiwa pengalaman. Yaitu apa? Tuhan meneguhkan perjanjiannya. Supaya hari ini, mungkin oleh karena masalah, persoalan, oleh karena tekanan, engkau sempat goyah. Tuhan mana? Apalagi ada mungkin di antaramu yang sudah mengalami berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Udah tinggal di ujungnya, udah ngelihat garis finish, tiba-tiba masalah baru terjadi. Tiba-tiba badai baru terjadi. Dan mungkin engkau terhempas. Tuhan itu udah ujungnya udah kelihatan, finishnya udah kelihatan. Pertolongan Tuhan di depan udah kelihatan, tapi kenapa keadaannya kok seperti balik lagi dari nol sekarang? Saya percaya hari ini bukan kebetulan.
Saya percaya Tuhan Yesus mengaruniakan saya melayani firman Tuhan di tempat ini melalui Ibu Gembala Sidang. Bukan kebetulan saudara datang tempat ini. Kalau ada di antara yang sedang mengalami keadaan ini, Tuhan itu ujungnya udah kelihatan, Tuhan itu finishnya udah kelihatan, tapi kenapa kok ini terjadi? Tuhan gak akan membiarkanmu kebingungan. Amin. Tuhan Yesus mau memperkuat imanmu hari ini untuk tetap percaya, terus percaya. Bagian saudara dan saya, percaya saja, percaya terus. Katakan sama saya, percaya saja, percaya terus. Abraham juga ada kelemahan ketika dia salah mengambil keputusan, mengambil Hagar menjadi istrinya. Tapi Tuhan setia akan janjinya. Amin. Dan ketika Abraham, Tuhan mempertanyakan, Tuhan ini gimana? Tuhan buat perjanjian, meneguhkannya. Mari kita lihat Kejadian pasal 15. Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15, kita baca di sana ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepadanya, kan Abraham nanya nih. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memiliki anak? Karena penantian Abraham itu dari umur 75 sampai umur 100 tahun, 25 tahun menantikan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian itu yang satu di samping yang lain, tapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya, tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ayat 17, kita baca bersama-sama. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Tiang api lewat di antara potongan-potongan daging itu. Dan kalau bicara tiang api di perjanjian lama, siapa? Tuhan. Amin. Ayat yang 19, kita baca 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi ketika Abram menantikan janji Tuhan, lalu Abram berseru, Tuhan, apa tandanya aku akan memilikinya? Lalu Tuhan memperkuat imannya. Tuhan mengadakan perjanjian. Itu sebabnya di dalam perjanjian lama, kata perjanjian disebut bahasa Ibraninya adalah berit. Apa artinya berit? Memotong. Lalu pertanyaannya, apa hubungannya memotong dengan perjanjian? Kalau misalkan mengikat, mungkin lebih masuk akal. Kenapa? Karena perjanjian adalah satu ikatan. Tapi ini kenapa memotong? Karena perjanjian barulah sah kalau ada darah yang tercurah. Tanpa darah, tidak ada perjanjian. Itu sebabnya kalau saudara baca Alkitab, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan buat perjanjian dengan Nuh, ada darah yang dicurahkan, ada korban disembelih. Lalu Tuhan munculkan pelangi. Amin. Kepada Abraham ada darah yang dicurahkan. Kepada Musa perjanjian di padang gurun ada darah yang dicurahkan. Ada korban yang disembelih. Zaman Harun imam-imam ada korban yang disembelih. Ada korban bakaran, korban penebus dosa, korban penghapus salah, korban penghapus dosa. Ada darah yang dicurahkan dan Tuhan setia akan perjanjiannya. Dan saudara dan saya menerima darah Tuhan Yesus. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Kita bisa satu hari memuji, menyembah Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Hanya karena ada darah perjanjian di dalam hidup saudara dan saya. Amin.
Mari kita lihat di sana. Jadi ketika orang buat perjanjian di perjanjian lama, binatang itu akan disembelih menjadi dua. Yang sepotong ditaruh di sebelah kanan, yang sebelah lagi ditaruh di sebelah kiri. Maka misalkan kalau ada dua orang mengikat perjanjian, maka dua orang itu akan bergandengan tangan atau enggak, tapi akan berjalan di antara potongan korban itu. Karena di antara potongan daging sebelah kiri, sebelah kanan, di tengah-tengahnya pasti darah berecetan. Betul? Maka mereka akan berjalan dengan darah yang tercurah di sana. Tapi ketika Tuhan buat perjanjian dengan Abraham, apa yang Tuhan buat? Abraham tertidur. Jadi Tuhan tidak menuntut syarat dari Abraham untuk berjalan, bahwa perjanjian itu bukanlah perjanjian Abraham dengan Tuhan, tapi perjanjian Tuhan dengan Abraham. Saudara nangkep di sini? Amin. Tuhan buat Abraham tertidur, jadi Abraham hanya menerima. Dan Tuhan yang berjalan, tiang api berjalan di antara potongan-potongan tubuh korban sembelihan itu, korban bakaran itu. Dan Tuhan buat perjanjian supaya hari ini apapun keadaanmu, engkau menerima tubuh darah Tuhan Yesus. Tetap percaya, tetap teguh, jadilah kuat bahwa engkau bersama keluargamu ada dalam perjanjiannya Tuhan Yesus. Perjanjian Tuhan Yesus untuk menyelamatkanmu. Perjanjian Tuhan Yesus untuk memulihkan keadaanmu. Perjanjian Tuhan Yesus untuk menyembuhkanmu. Perjanjian Tuhan Yesus untuk memberimu kekuatan dalam apapun yang terjadi. Berjalan dalam kemenangan yang dari Tuhan. Ada perjanjian Tuhan. Jadi kita perjamuan kudus tempat ini bukan sebagai hanya satu bagian dari rangkaian acara ibadah. Tapi ketika engkau menerima tubuh darah Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau menguatkanmu, imanmu, untuk meneguhkanmu bahwa engkau selalu ada dalam perjanjiannya Tuhan. Amin. Dan Tuhan Yesus yang genapi perjanjiannya. Bagian saudara dan saya, percaya saja. Percaya terus sampai waktu dan cara Tuhan, Yesus Tuhan kita digenapi dalam hidup kita. Kita lanjut, kita akan selesaikan berapa saat lagi. Lalu kita lihat, setelah Abraham, kita masuk kepada Ishak. Jadi ketika Ishak sudah besar, lalu Tuhan minta pada Abraham, Kejadian 22, serahkan anakmu, persembahkan anakmu kepada Allah. Allah minta, Allah menguji Abraham, bukan mencobai, Allah menguji. Amin. Saudara, dan Abraham tidak nunda-nunda. Alkitab katakan Kejadian 22, keesokan harinya, pagi-pagi benar, Abraham bawa Ishak. Ishak mikul kayu, saudara, dan bujangnya nemenin sampai di kaki bukit. Lalu Tuhan bilang ke tempat yang akan kuperintahkan. Abraham belum tahu di mana, Abraham hanya berjalan dalam tuntunan Tuhan sampai kepada satu gunung yang namanya gunung apa? Moriah. Betul? Amin. Jadi gunung Moriah. Dan ketika Abraham ngomong melepaskan bujangnya, ninggalin bujangnya, dia ngomong gini, kami akan kembali kepadamu. Luar biasa. Abraham bukan bilang, saya akan kembali. Tapi dia bilang, kami akan kembali. Karena dia percaya, sekalipun Ishak mati, Allah sanggup membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Ibrani 11 mencatat demikian. Amin. Lalu apa yang terjadi? Di tengah jalan Ishak nanya, Pak, ini udah ada kayu, udah ada peralatannya semua. Tapi di mana domba untuk disembelih? Abraham hanya bilang pada anaknya, Allah yang akan menyediakan bagi kita. Tapi apa yang terjadi? Dombanya belum ada. Amin. Dan belum kelihatan. Tetap ngelihat Abraham mungkin nanti-nantikan ada nggak dombanya? Belum ada. Nggak ada. Nggak kelihatan. Sampai di titik the moment of truth. Di detik terakhir, Abraham sudah mengulurkan pisau untuk menyembelih anaknya. Mari kita lihat Kejadian pasal 22. Ayat yang ke-10. Kejadian pasal yang ke-22. Ayat yang ke-10. Ayat 9. Sampailah mereka, ayat 7 deh, supaya saudara punya gambaran yang lebih lengkap. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham ayahnya, Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah
yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saya potong dulu. Jadi peristiwa ini bukan hanya sekedar peristiwa sejarah Abraham mengorbankan anaknya, tapi peristiwa ini menyatakan bagaimana anugerah rancangan Tuhan Yesus yang indah buat saudara dan saya. Katakan amin. Mari kita lihat. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Jadi Ishak udah diikat, Ishak nggak berontak. Ishak nggak bilang, Pak katanya domba, kok saya yang diikat, saya nggak mau. Enggak, Ishak taat. Dia memberi dirinya, diikat, udah ditaruh api. Diletakkannya di mezbah, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi ini udah detik terakhir. Dan apa yang terjadi? Tetapi berserulah malaikat Tuhan, huruf M besar. Ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 12. Bapa di sorga mau menyatakan hatinya buat saudara dan saya. Amin. Bahwa Bapa di sorga tidak menunda-nunda, tidak mengulur-ngulur waktu, tidak menahan-nahan, tidak bikin jadi sulit untuk menyerahkan anaknya yang tunggal buat saudara dan saya. Untuk menyelamatkan kita. Roma 8 ayat 32, tolong dibuka dulu. Supaya apa yang tertulis dalam Kejadian pasal 22 ayat 12 ini. Engkau mengenal hatinya Bapa di sorga. Katakan amin. Kalau keadaanmu terlalu berat, keadaanmu terlalu sulit. Sehingga seperti tembok yang membuat imanmu untuk tumbuh, percaya. Gimana mungkin bisa keluar dari sini? Gimana mungkin? Percayalah kepada hatinya Allah. Percayalah kepada hatinya Tuhan Yesus. Percayalah kepada karakternya Tuhan Yesus. Dia setia dan mengasihimu. Katakan amin. Roma 8 ayat 32, kita buka dulu bersama-sama. Roma 8 ayat 32, kita baca. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Itu sebabnya ketika kita berdoa, saya tidak katakan ada doa yang salah atau doa yang benar, karena doa adalah hati saudara kepada Tuhan. Tapi naikkan syukurmu buat anugerah terbesar yang kita terima dari Bapa di sorga, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Tuhan kita. Karena kalau engkau memandang pada pengorbanan Allah, pemberian Allah yang terbesar, engkau gak akan ragu, engkau gak akan khawatir. Apa yang kau perlukan? Tuhan menolong saudara dan saya. Kenapa? Karena anaknya yang tunggal saja sudah diserahkan bagi kita untuk menyelamatkan kita kekekalan. Bagaimana mungkin hidup kita sementara dia tidak tolong? Katakan amin. Abraham aja tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya. Apalagi hati Allah buat saudara dan saya. Mari kita kembali ke kitab Kejadian 22. Kita melihat Yesus di dalam peristiwa ini. Ayat 13 kita baca bersama-sama. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Siapa yang harusnya mati? Ishak. Tapi pada apa yang akhirnya mati? Domba jantan yang tanduknya tersangkut semak belukar. Kenapa enggak domba yang kepalanya enggak tersangkut sih? Kenapa enggak domba yang udah di belakang Abraham udah tinggal. Tapi kenapa domba yang tanduknya tersangkut semak belukar? Kepalanya tersangkut semak belukar, semak duri. Saudara bisa nangkep di sini? Ini adalah gambaran dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Anak domba Allah yang kepalanya dimahkotai duri. Ada darah yang tercurah menjadi korban pengganti buat saudara dan saya. Dan ketika darahnya tercurah menjadi korban pengganti buat saudara dan saya. Apa yang Tuhan buat janji bagi kita. Mari kita baca ayat 15. Ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang
di atas gunung Tuhan akan disediakan. Katakan sama saya, Tuhan menyediakan. Katakan amin. Supaya hari ini saudara dan saya percaya. Tuhan Yesus anak domba Allah. Kepalanya telah dimahkotai duri. Darahnya telah tercurah bagi kita. Ada perjanjian Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan keselamatannya. Tuhan menyediakan damai sejahteranya. Amin. Kata menyediakan ukurannya bukan melulu hanya barang atau uang atau materi. Tuhan menyediakan pertolongannya, penyertaannya. Tuhan menyediakan kekuatannya, kemuliaannya buat saudara dan saya. Dan Tuhan juga pasti menyediakan jalan, pertolongan, apa yang kau perlukan. Tuhan pasti sediakan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara gak perlu angkat tangan. Tapi saya memberanikan diri untuk ngomong. Karena Tuhan Yesus taruh sangat kuat di hati saya kebenaran firman Tuhan ini. Dan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus menunggumu. Ada di antaramu hari ini yang sudah dalam keadaan kepepet, kejepit, terpojok, last minute, detik terakhir. Tetapi hari ini percaya, darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, engkau terima, engkau proklaim dengan imanmu. Tuhan menyediakan. Bisa lihat tabelnya Pak? Saya 10 menit lagi ya. Bisa lihat tabelnya? Ishak dan Yesus. Zaman Abraham, zaman Ishak disebut Gunung Moria. Zaman Daud, 1000 tahun kemudian zaman Daud disebut Bukit Sion. Di tempat yang sama. Dan kitab Yesaya 25, saya nggak keburu waktunya untuk menjelaskan di sana. Tuhan meneguhkan kembali perjanjian ini. Di atas gunung ini Tuhan menyediakan keselamatannya. Lalu 1000 tahun dari zaman Daud, Sion itu pada zaman Tuhan Yesus disebut Yerusalem. Tepatnya Gunung Moria itu spot, tempat di mana Abraham mau menyerahkan anaknya Ishak. Tapi digantikan oleh domba yang tanduknya tersangkut belukar. 1000 tahun kemudian dari zaman Daud, artinya 2000 tahun kemudian dari zaman Abraham, di tempat yang sama, tempat itu disebut Bukit Golgota. Tempat itu disebut Kalvari. Anak domba Allah, kepalanya dimahkotai duri, darahnya tercurah, menjadi korban pengganti. Saudara dan saya menerima janji, Tuhan Yesus menyediakan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan sama saya, Tuhan Yesus menyediakan. Ishak anak perjanjian, Yesus anak perjanjian. Ishak dikasihi bapaknya, Yesus dikasihi Bapa di sorga. Ishak anak tunggal, Tuhan Yesus anak tunggal Bapa. Kelahirannya ajaib, Ishak melalui orang tua yang mandul, Yesus melalui orang tua perawan. Ishak pikul kayu, Tuhan Yesus pikul salib. Ishak taat, memberi dirinya diikat, Tuhan Yesus memberi dirinya dipaku di atas kayu salib. Kejadiannya di Gunung Moria, Tuhan Yesus di Bukit Kalvari, di tempat yang sama, zaman 2000 tahun yang lalu disebut Moria. Ishak korban pengganti diadakan oleh Tuhan. Yesus menjadi korban pengganti buat saudara dan saya. Apa yang terjadi dalam peristiwa ini bukan kebetulan. Satu lagi kita lihat Yusuf. Yusuf merupakan gambaran dari pribadi Kristus. Supaya ketika saudara baca Kejadian 37 sampai Kejadian 50, kita bisa ngerti betapa rancangan penyelamatan Allah itu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Saya singkat saja. Kejadian 37 sampai Kejadian 50 diselingi Kejadian 38 Yehuda dan Tamar. Kisah Yehuda dan Tamar. Saudara tahu cerita kisah Yusuf. Umur 17 tahun punya mimpi. Lalu berkasnya, ke-11 berkas saudaranya menyembah dia. Dan ketika dia menceritakan mimpinya, matahari, bulan dan bintang menyembah kepadanya. Gambaran dari keluarganya. Lalu saudara-saudaranya membenci Yusuf, menjualnya. Lalu Yusuf dijual ke Mesir. Yusuf mengalami penderitaan, ditahan. Itu narapidana yang kelas 1 saudara, karena tahanan raja. Karena tahanan dari Potifar. Ditaruh di ruang bawah tanah, di dalam tanah. Alkitab katakan, di dalam liang tutupan. In the pit, in the hole, di dalam lubang. Amin. 13 tahun kemudian, umur 30. Yusuf diangkat oleh Tuhan. Melalui mimpi Raja Firaun. Dan ketika Yusuf, Tuhan yang mengartikan mimpi itu. Yusuf nggak pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Yusuf nggak katakan gini, nih saya jago ngartiin arti mimpi. Enggak.
Yusuf katakan kepada Firaun, Allah yang mengartikan mimpi itu. Amin. Dan Yusuf diangkat. Lalu Firaun katakan, di mana lagi kita menemukan orang yang penuh dengan roh Allah. Lalu Yusuf menjadi penyelamat bagi keluarganya, bagi seluruh dunia. Kenapa? Karena 7 tahun kelimpahan, Yusuf ngumpulin semua gandum. Yusuf 7 tahun masa kelaparan, semua orang datang pada Yusuf untuk minta makanan. Yusuf memberi gandum, Yusuf memberi makanan. Dan ketika dalam 2 tahun masa kelaparan, keluarganya udah habis, nggak punya apa-apa. Lalu datang kepada Yusuf, mereka nggak tahu itu Yusuf. Ke-11 saudaranya datang diutus sama bapaknya. Dan ketika mereka tahu itu Yusuf, mereka gemeteran. Mereka cuma mikir, habis deh kita. Habis deh kita dibalas. Tapi Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Amin. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Dan mengatakan, Allah mengirim aku ke Mesir untuk menyelamatkanmu, menyelamatkan keluarga kita. Untuk maksud penyelamatanlah. Amin. Lalu Yusuf katakan begini sama saudara-saudaranya, sama bapaknya. Tinggal dekat dengan aku. Aku akan menjamin seluruh hidupmu. Amin. Aku akan menjamin sehingga berlanjut keturunanmu. Tinggal dekat dengan aku. Dan ketika mereka tinggal dekat dengan Yusuf, apa yang terjadi? Di tengah kekeringan, kelaparan, mereka ada di tempat tanah yang terbaik, yang paling subur di Goshen. Amin. Katakan sama saya, tinggal dekat aku. Amin. Mari kita lihat perbandingannya. Yusuf dengan Tuhan Yesus. Jadi apa yang diceritakan dalam kitab Yusuf menyatakan gambaran pribadi Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Amin. Apa yang Yusuf ngomong buat kepada saudara-saudaranya menjadi gambaran akan kasihnya Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Yusuf anak yang dikasihi oleh bapaknya, lebih dari saudara-saudara yang lain. Kejadian 37 mencatat Yusuf diberikan jubah kemuliaan. Amin. Berjalan dalam kemuliaan, diberikan jubah yang maha indah. Tuhan Yesus penuh kemuliaan Bapa. Amin. Yusuf taat kepada bapaknya. Tuhan Yesus taat kepada bapaknya. Kejadian 37 mencatat, satu hari ketika Yusuf diperintahkan oleh bapaknya. Kejadian pasal kita lihat di sana. Kejadian kita enggak baca saudara, tapi saya akan sampaikan. Kejadian pasal 37, ketika Yusuf diminta oleh bapaknya, cari saudaramu, temukan mereka. Yusuf rumahnya di Hebron, Yusuf seorang gembala. Tuhan Yesus gembala agung saudara dan saya. Terus daftarnya Pak tadi Bu, perbandingannya tadi tabelnya tolong. Jadi Yusuf diminta oleh papanya nyari dari Hebron ke Sikem. Jadi Israel ini selatan, tengah, utara. Zaman Yusuf Hebron, zaman Yesus Yudea, Yerusalem. Lalu Sikem itu Samaria. Dotan itu daerah Galilea. Jadi Yusuf mencari saudara-saudaranya sampai di Sikem. Enggak ketemu di Sikem, Yusuf enggak bilang ini, bapak saya kan nyuruh nyari ke Sikem. Enggak ketemu di Sikem, ya udah pulang aja. Tugas selesai. Enggak. Yusuf ketemu orang di Sikem, katakan, oh saudara-saudaramu ada di Dotan. Lalu Yusuf berjalan ke Dotan. Saudara-saudaranya Yusuf ini kan suku bangsa Israel, betul? Ke-12 suku Israel. Yusuf diwakili oleh Efraim dan Manasye. Lalu ketika mereka mencari saudara-saudaranya, apa yang saudara-saudaranya lakukan? Mereka menolak dia. Dengan perkataan, apakah engkau mau menjadi raja atas kami? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, kepada milik kepunyaannya, umat Allah. Tuhan Yesus berjalan dari Yudea, Samaria, Galilea, tapi milik kepunyaannya, umat pilihan Allah. Orang-orang Farisi, imam-imam kepala menolak Yesus dengan perkataan yang sama. Engkau mau menjadi raja atas kami? Yusuf dijual dengan 20 shikal perak. Yesus dijual dengan 30 keping perak, uang perak. Yusuf dicari cara dimufakatin oleh saudara-saudaranya untuk dibunuh. Yesus ditolak, dimufakatin oleh siapa? Keturunannya 12 suku Israel ini untuk membunuh dia. Yusuf diserahkan ke tangan bangsa lain, ke Mesir. Tuhan Yesus diserahkan ke tangan bangsa lain, Romawi. Kalau saudara ngelihat begini aja, apakah kebetulan? Enggak. Begitu detailnya. Allah menyatakan dalam peristiwa Yusuf, bagaimana rancangan penyelamatan Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Amin.
Yusuf dari seorang anak yang dikasih bapaknya menjadi hamba yang menderita. Tuhan Yesus anak dikasih bapak di sorga menjadi hamba yang menderita. Yusuf difitnah, dihianati. Yesus difitnah, dihianati. Terus Yusuf ketika ditahan, memang ada banyak tahanan, tetapi ada di antara dua tahanan, yaitu apa? Seorang juru roti dan juru minuman. Juru roti mati, juru minuman diselamatkan, diangkat kembali. Tuhan Yesus Anda di antara dua orang tahanan yang sama-sama digantung di kayu salib. Yang seorang binasa karena enggak percaya. Yang seorang lagi berseru, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan bangkit, akan hidup. Walaupun dengan mata dia menyaksikan sedang mengalami kematian. Dan Tuhan Yesus katakan, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Diselamatkan. Amin. Yusuf dikeluarkan dari liang tutupan, dari pit, dari hole, dalam tanah. Tuhan Yesus dibangkitkan dari liang kubur. Yusuf memulai pelayanannya umur 30 tahun. Yesus memulai pelayanannya 30 tahun. Yusuf penuh dengan roh Allah, bahkan Firaun mengatakan demikian. Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Yusuf penyelamat keluarga dan dunia, Yesus penyelamat saudara dan saya. Dan setiap orang yang percaya. Yusuf memberi makanan gandum, Tuhan Yesus memberi makanan roti hidup. Tubuhnya buat saudara dan saya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Tuhan Yesus di atas kayu salib berseru, Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Satu message yang Tuhan Yesus taruh. Mari datang mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan mau bilang sama saudara, aku akan menjamin hidupmu. Aku akan memelihara hidupmu. Dan mari jangan seperti saudara Yusuf datang mendekat kepada Yusuf masih dengan ketakutan. Wah, kita bakal dihajar nih, kita bakal dihukum nih, kita bakal dibales. Yusuf bilang, jangan punya pikiran seperti itu. Bahkan ketika saudara-saudaranya kembali pulang, Yusuf bilang, jangan berbantah-bantah di jalanan ya. Jangan saling nyalain, lu dulu sih yang begini. Enggak, jangan. Kamu sudah diampuni. Supaya hari ini engkau datang pada Tuhan Yesus, percaya. Engkau dikasihi, engkau diampuni. Tuhan tidak sedang menumpahkan marahnya kepada saudara dan saya. Tuhan tidak sedang memburumu untuk membalasmu. Tapi Tuhan Yesus mau menyatakan kasihnya buat saudara dan saya. Amin. Kembali lagi, belum selesai. Yusuf melakukan kehendak Allah. Amin. Yusuf selalu bilang, Allah yang mengutus aku. Allah, selalu memuliakan Allah. Bahkan ketika dia dalam kelimpahan, dia bilang, Allah yang mengaruniakan aku. Anak di negeri kesengsaraanku. Allah yang membuat aku lupa akan negeri orang tuaku. Di sana dikatakan untuk tujuan penyelamatan. Dan selalu memuliakan Allah. Mari kita buka yang terakhir. Seorang pemain musik memimpin pujian. Kejadian pasal 45. Supaya yang tertulis dalam peristiwa Yusuf ini. Pesan firman Tuhan, janji Tuhan ini. Saudara terima pada pagi hari ini. Engkau melihat Yesus dalam perjanjian lama. Karyanya, perjanjiannya buat saudara dan saya. Apa yang Yusuf ngomong pada saudara-saudaranya. Hari ini Tuhan Yesus mau ngomong buat saudara dan saya. Amin. Mari kita lihat Kejadian pasal 45 ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 45 ayat 7. Untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kita baca bersama-sama di ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk apa? Menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir, datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Katakan sama saya, datanglah segera mendapatkan aku. Apapun keadaanmu hari ini, datang pada Tuhan Yesus. Jangan lari dari Tuhan Yesus. Run to Him, not run from Him. Segera dapatkan Yesus. Amin. Mari kita lihat. Engkau akan tinggal di tanah Goshen yang akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu dan kambing domba dan lembu sapimu
segala milikmu. Ayat 11. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi. Supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu. Dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat sampai di sana saudara. Amin. Yusuf cuma bilang gini, datang mendekat kepadaku. Tinggal dekat dengan aku. Aku akan menjamin keluargamu. Masih akan ada kelaparan. Tapi engkau akan terpelihara. Di akhir zaman ini. Masih akan ada terus kesesakan. Sampai Tuhan Yesus datang. Karena firman Tuhan harus digenapi. Tapi saudara dan saya terpelihara sempurna. Tidak akan dirusakkan. Ada pemeliharaan berkat terbaik Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Ada damai sejahtera, ada kekuatan. Amin. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Hanya Yusuf katakan, datang, tinggal, dekat dengan aku. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberi tubuh darahnya untuk membawa saudara dan saya melekat sama Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal dalam kita. Dan firman Tuhan katakan, hidupmu oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tata kasih karunia. Datang mendekat sama Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Allah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Di Gunung Moria, darah domba yang tanduknya tersangkut tercurah. Dan Tuhan berfirman, Tuhan menyediakan. 2000 tahun kemudian, di tempat yang sama, di Bukit Kalvari, darah domba Allah yang kepalanya dimahkotai dari duri tercurah sekali untuk selama-lamanya. Dan dia menyediakan keselamatan buat saudara dan saya. Dan di tempat ini, kita percaya, darah Tuhan Yesus sudah tercurah, tapi di tempat ini kita menerima, mengucap syukur buat darah Tuhan Yesus yang tercurah. Firman Tuhan yang sama, yang tidak akan pernah lekang oleh waktu dan tidak pernah dirusakkan oleh waktu. Firman Tuhan Yesus itu kembali diserukan di tempat ini. Tuhan Yesus menyediakan. Katakan sama saya, Tuhan Yesus menyediakan. Terjadi di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
Yesus, Kau telah tebus hidupku. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuh-Mu dan darah-Mu sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kasih Bapa yang tidak segan-segan, tidak menyayangkan, tidak menunda-nunda, tidak menahan-nahan, mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Tuhan kita untuk menyelamatkan kita. Maka percaya saja, percaya terus. Seturut waktu dan cara Tuhan Yesus, Bapa kita di sorga menolong kita. Mengucap syukur buat nyawanya Tuhan Yesus yang menjadikan hidup saudara dan saya begitu mahal dan berharga. Milik Tuhan Yesus. Buat karya Roh Kudus menyelamatkan kita. Kita ucap berkat perjanjian Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Tuhan Yesus yang hancur, ditombak, ditikam, digantung di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami, keluarga kami, keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, menanggung, memikul, menyelesaikan semua dosa kami, pelanggaran kami, kutuk dosa dan hukuman dosa kami. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kami dijadikan anak Bapa di sorga, milik kepunyaan Tuhan Yesus, biji mata Tuhan Yesus. Setiap detik kami dikasihi, dijaga, dibela, terpelihara sempurna dalam kekuatan Tuhan Yesus. Tubuh Tuhan Yesus menyempurnakan tubuh jiwa roh kami. Tubuh Tuhan Yesus hancur di atas kayu salib, memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Dari ujung rambut ujung kaki, dalam nama Tuhan Yesus kami disembuhkan, kami sehat sempurna. Kami percaya Tuhan Yesus menyediakan kesembuhan, keselamatan, pertolongan, jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni, kami disucikan, kami dibenarkan, kami disempurnakan. Oleh darah Tuhan Yesus kami ditebus menjadi milik Tuhan Yesus, orang benar Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus kami bersama keluarga kami berkumpul di bumi, keluarga yang bertobat, keluarga yang hidup kudus, hidup benar, kasih mula-mula, saling setia, saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati, dan berkumpul di dalam kerajaan sorga. Keluarga kami diberkati Tuhan Yesus, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, dan hidup kami di bumi seperti di sorga. Ada damai sejahtera Tuhan Yesus, ada penyertaan Tuhan Yesus selalu. Kami percaya oleh darah bilur Tuhan Yesus kami disembuhkan. Tuhan Yesus menyediakan kesembuhan, pemulihan, kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami diselamatkan oleh bilur Tuhan Yesus. Dari ujung rambut ujung kaki kami sembuh sehat sempurna. Setiap organ-organ tubuh kami, pankreas kami, ginjal kami, jantung kami, paru-paru kami sehat sempurna. Setiap sel-sel tubuh kami sehat sempurna, tidak autoimun. Imunitas tubuh kami sehat sempurna. Hormon-hormon tubuh kami sehat sempurna. Kulit kami sembuh sehat sempurna. Syaraf-syaraf kami sehat sempurna. Otak kami sehat sempurna. Setiap sel-sel tubuh kami sehat sempurna. Setiap sel kanker, sel tumor, leukemia sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib.
kami sembuh, keluarga kami sehat dalam nama Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa apa yang menjadi doamu. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus mengasihi, menjumpai Pak Rizal. Tuhan Yesus sayangi Pak Rizal, Tuhan Yesus yang jaga Roberto Mario, hati pikirannya Tuhan Yesus jamah. Dalam nama Tuhan Yesus, Pak Helmut dapat pekerjaan yang dari Tuhan. Kami doa Ibu Neti Uli dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sertai bersama ketiga anaknya. Tuhan Yesus yang berkati juga Pak Henry dipulihkan dari segala penyakit. Kami berdoa papanya Christine Ross diberkati, diurapi Tuhan Yesus berhasil. Kami juga berdoa untuk Margaret Lumban Tobing dalam nama Tuhan Yesus, benjolan di lehernya saat ini dijamah Tuhan Yesus, sembuh, sehat, sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur Ibu Daniati Pariaji juga selalu dijaga, disertai, diurapi Tuhan Yesus bersama keluarga. Kuasa darah Tuhan Yesus memproteksi pelayanannya, penuh kuasa, mujizat Tuhan Yesus menggembalakan domba-domba yang Tuhan Yesus karuniakan untuk berkumpul di ruang Maha Kudus di dalam kerajaan sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Gereja Tiberias diberkati Tuhan Yesus, juga ke Aristo, ke Argo diurapi, dipimpin Tuhan Yesus. Setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus yang melayani tempat ini, kuasa darah Tuhan Yesus memproteksi setiap anak-anakmu Tuhan Yesus yang melayani tempat ini. Tuhan Yesus urapi, ada sukacita melimpah dalam setiap bagian pelayanan mereka. Anak-anak muda, choir diurapi, diberkati Tuhan Yesus, punya masa depan yang penuh harapan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus memberkati kami tidak habis-habisnya. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang membuat kami berhasil, beruntung, menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Satu hari Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membawa kami, keluarga kami masuk kerajaan sorga. Diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa bersama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus, juru selamat kami, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Kita minum. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Bersama-sama saudara kita menaikkan syukur bagi Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Darahnya, darah anak domba Allah. Angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus menuntun saudara senantiasa. Tuhan Yesus menyediakan, mengenyangkan, memenuhimu. Bahkan di tengah kekeringan sekalipun, Tuhan Yesus memenuhi, mengenyangkanmu. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu, seperti taman yang diairi dengan baik. Tuhan Yesus menjadikanmu seperti mata air yang tidak pernah kering. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah berkat terbaik di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyertaimu, memenuhimu. Dan karya Roh Kudus menolongmu, menjagamu, menuntunmu senantiasa. Roh Kudus
diam di dalam-Mu untuk kita dimahkotai Tuhan Yesus pada hari kedatangannya kembali kekal di dalam kerajaan sorga. Sampai hari itu terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hari juga terjadi. Engkau akan terheran-heran, tercengang-cengang, terpesona. Engkau akan melihat, menyaksikan, engkau akan mengalami sendiri Tuhan Yesus menyediakan kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan Yesus senantiasa mengikutimu. Diberkatilah oleh Tuhan Yesus hidupmu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus keluargamu, diberkatilah oleh Tuhan Yesus masa depanmu dan keluargamu. Hari esokmu diberkati Tuhan Yesus, hari ini diberkati Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan bisnismu diberkati Tuhan Yesus, pelayananmu diberkati Tuhan Yesus, studimu diberkati Tuhan Yesus, kesehatanmu diberkati Tuhan Yesus, damai sejahteramu diberkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan Yesus selalu memenuhimu. Kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, terima katakan amin. Shalom saudara. Kau Allah yang besar,